Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bagaimana kabar anak-anak ibu yang ibu sayangi? Alhamdulillah sehat semua ya. Apakah hari ini masuk semua atau ada yang absen? Alhamdulillah, semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Apakah sudah ada yang tahu hari ini kita membahas materi apa? Ya, hari ini kita membahas materi bertanggung jawab dalam menjaga amanah. Sebelum ke pembahasan materi, alangkah baiknya Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan Quran Surat At-Tahrim ayat 6, kemudian Quran Surat At-Taha ayat 132, kemudian Quran Surat Al-An'am ayat 70, Quran Surat An-Nisa ayat 36, dan Quran Surat Hud ayat 117 hingga 119, dan hadis tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah peserta didik dapat menyebutkan makna mufradat Quran Surat At-Tahrim ayat 6, Quran Surat At-Taha ayat 132, Quran Surat Al-An'am ayat 70, Quran Surat An-Nisa ayat 36, Quran Surat Hud ayat 117 hingga 119, dan hadis tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik dapat menganalisis kandungan Quran Surat At-Tahrim ayat 6, Quran Surat At-Taha ayat 132, Quran Surat Al-An'am ayat 70, Quran Surat An-Nisa ayat 36, Quran Surat Hud ayat 117 hingga 119, dan hadis tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat. Yang terakhir adalah peserta didik dapat menunjukkan perilaku tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Dan setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan kalian yang belum memenuhi tanggung jawab kalian atau kalian belum bisa bertanggung jawab menjadi lebih tanggung jawab, yang semula belum baik menjadi lebih baik.
Nah, nanti sebelum pembelajaran hari ini Ibu tutup, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian dengan menggunakan media pembelajaran kartu cerdas seperti ini. Nah, fungsi dari kartu cerdas ini adalah Ibu gunakan untuk mengetahui seberapa paham kalian dengan penjelasan yang sudah Ibu jelaskan. Untuk penggunaannya seperti apa, nanti Ibu jelaskan di akhir pembelajaran ya. Nah, kalau begitu kita langsung masuk ke pembahasan materi ya. Sebelumnya, apa sih tanggung jawab itu? Apa ada yang sudah tahu? Ya, kalau ada yang mengerti, silahkan berdiri dan memberi tanggapan ya. Ya, kamu. Ya, tanggung jawab adalah sikap yang wajib kita miliki. Oke, apakah ada yang lain? Ya, tanggung jawab adalah kesadaran manusia untuk menanggung apa yang telah diperbuatnya. Oke, apakah ada lagi? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik disengaja maupun tidak. Oke, semuanya benar bahwa tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung sesuatu yang diterimanya atau bersifat kodrati. Artinya, semua menjadi bagian hidup manusia, bahkan setiap manusia akan diberikan tanggung jawab. Baik dari kalangan anak-anak maupun orang lansia atau orang bahkan pejabat pasti memiliki tanggung jawab masing-masing. Jadi itu yang dinamakan kodrati. Selanjutnya, apa sih amanah itu? Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, amanat adalah suatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya. Nah, jadi orang yang amanah adalah orang yang apabila diberikan tugas untuk diselesaikan, ia akan bertanggung jawab untuk bisa menyelesaikan dengan baik dan maksimal. Nah, bagi kalian yang diberi amanah, nah, kalau amanah untuk kalian misalnya apa? Iya, misalnya kalian diberi amanah, diberi tugas oleh guru masing-masing. Lalu kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Berarti kalian adalah seseorang yang bisa menjaga amanah. Nah, untuk yang masih mengerjakan tugas telat-telat seperti itu, segera berubah ya, segera, karena kalian sudah mempelajari materi amanah ini. Oke, setelah kita mempelajari tentang tanggung jawab dan amanah, sekarang kita masuk ke dasar Al-Quran dan hadis tentang tanggung jawab dan amanah. Di antaranya terdapat dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Mari kita baca bersama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadul la ya'sunallah
la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul adzim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Dalam ayat ini berisi tentang adanya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya bagi orang-orang yang beriman dan bagi para orang tua. Kewajiban orang tua adalah menjaga diri. Di samping menjaga dirinya sendiri, orang tua juga berkewajiban menjaga keluarganya. Siapa keluarganya? Keluarganya yaitu anak dan istri mereka. Menjaga dari apa yang dimaksud menjaga ini? Menjaga dari siksa api neraka. Dengan apa? Atau bagaimana cara menjaga diri dari siksa api neraka ini? Yaitu dengan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua terdapat dalam Quran Surat Toha ayat 132. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, Kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat orang yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Quran Surat Toha ayat 132. Kandungan dari Surat Toha ayat 132 ini adalah berisi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad beserta umatnya untuk menyeru keluarga masing-masing. Untuk menyeru apa? Menyeru untuk mendirikan sholat dan senantiasa bersabar. Maksud menyeru ini apa? Kita harus memberitahu kepada keluarga kita bahwa dengan sholat dan bersabar kita akan selamat dari siksa api neraka. Dan ini merupakan bentuk dari tanggung jawab kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 70. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadaril ladzina takhadu dinahum la'ibaw wa lahwaw wa gharrathumul hayatud dunya wa dzakir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'un wa in ta'dil kulla adlil la yuqad minha ulaika alladzina absilu bima kasabu lahum syarabum min hamimin wa adabun alimun bima kanu yakfurun. Artinya, tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia.
Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran serta agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya perlindung dan pemberi syafaat atau pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih karena kekafiran mereka dahulu. Quran Surat Al-An'am ayat 70. Kandungan dari ayat tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman untuk meninggalkan bahkan memutuskan hubungan dengan orang-orang yang menjadikan agama sebagai permainan dan bahan senda gurau untuk mengolok-olok agama Islam. Mengapa kita disuruh meninggalkan orang-orang tersebut? Karena mereka merupakan golongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena mereka mengerjakan perintah agama atas dasar hanya karena ingin main-main saja. Materi selanjutnya adalah hadis tentang menjaga amanah, yaitu hadis dari Imam Bukhari yang berbunyi, Hadasana Abu Yaman Ahrabana Syu'aib Aniz Zuhriyi Qala Ahrabani Salimu Ibni Abdillah an Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi fa imam ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati war rajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulun an ra'iyatiha wal khadimu fi mali sayyidihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati qala fasami'tu haula'i min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ahsibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala warrajulu fi mali abihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Hadis ini menjelaskan tentang bahwa setiap manusia diberi tugas untuk memimpin dan menjaga, baik itu terhadap dirinya sendiri maupun orang lain, terutama keluarganya sendiri. Tugas adalah amanat dan hal tersebut atau amanat tersebut akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Arti hadis tersebut adalah diceritakan kepada kami oleh Abu Yaman dari Syu'aib, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam atau kepala negara adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lalu sekarang kita masuk ke materi pengimplementasian atau implementasi untuk kegiatan sehari-hari. Bagaimana implementasi dalam kegiatan sehari-hari dari
kandungan surat At-Tahrim ayat 6, yaitu yang pertama adalah selalu taat dan patuh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangannya, atau yang biasa disebut dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini khususnya bagi orang tua terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah berperilaku taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama saja ya. Ini dimulai dari diri sendiri. Kemudian setelah diri sendiri sudah melaksanakan ketakwaan tersebut, maka bisa mengingatkan atau menyeru atau menyuruh orang lain untuk mengikuti apa yang telah dilakukan. Menyeru kegiatan baik ya, ketaatan, bukan menyeru atau mengajak ke hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Kemudian implementasi surat Toha ayat 132, yaitu yang pertama mendidik keluarga untuk melaksanakan sholat dan senantiasa bersabar dalam pelaksanaannya. Yang kedua adalah sebelum mendidik, menyeru keluarga untuk melaksanakan sholat, maka orang tua tersebut atau kita tersebut harus dahulu melaksanakannya. Jangan hanya menyuruh tapi tidak melaksanakan. Terus apa ini? Quran surat Al-An'am ayat 70. Bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu senantiasa bergaul dengan orang-orang yang tidak mengolok-olok agama Islam atau tidak hanya main-main dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, selalu mengisi waktu luang dengan perbuatan atau hal-hal yang bermanfaat. Itulah implementasi dari kegiatan atau dari kandungan surat yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, selesai sudah materi yang Ibu jelaskan, yaitu materi bertanggung jawab dalam menjaga amanah. Sesuai yang telah Ibu katakan di awal, bahwa setelah Ibu menjelaskan materi, Ibu akan memberikan media pembelajaran seperti ini, yaitu kartu cerdas. Nah, media ini akan Ibu gunakan untuk melihat seberapa kalian memahami penjelasan Ibu tadi. Cara kerja media ini adalah nanti kalian saya panggil satu persatu sesuai urutan absen atau acak saja ya, biar berdek semua, biar kalian persiapan dari awal semuanya. Nanti Ibu panggil satu persatu, lalu kalian melempar dadu ini. Kalian lempar, nanti misalnya kalian melempar lalu dapat nomor 2, ini dapat nomor 2, maka kalian nanti mengambil pertanyaan atau soal di amplop nomor 2 ini. Amplopnya ada 6 ya, tapi ini berisi banyak sekali pertanyaan. Nanti kalau kalian melempar dadu dan mendapat nomor 2, maka kalian mengambil pertanyaan dalam amplop nomor 2. Nih, misalnya ini pertanyaannya ya, Ibu baca. Dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, orang tua atau orang yang beriman diperintahkan untuk apa? Nah, dari pertanyaan ini kalian harus menjawab dengan sebaik mungkin, dengan berdasarkan apa yang kalian sudah pahami. Jika kalian tidak bisa menjawab,
maka nanti kalian tidak mendapatkan poin. Nah, jika kalian bisa menjawab dengan baik dan benar, maka kalian akan mendapatkan poin plus dari ibu. Paham kan? Oke, kita praktekkan sekarang ya. Nah, terima kasih anak-anak karena kalian sudah berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Jadi, dari pembahasan materi hari ini, apa yang dapat kita simpulkan? Ya, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang tua, khususnya orang tua yang beriman dan atau orang-orang yang beriman, untuk selalu menjaga dirinya dan menjaga keluarganya dari siksa api neraka. Selain itu juga diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa bertakwa, yaitu selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Kemudian kita harus bersikap lalu apalagi? Ya, sikap memanjakan anak berarti melemahkan anak itu sendiri. Jadi kalian yang suka dimanja, sekarang belajar mandiri ya. Karena jika kalian terus-terusan dimanja, itu akan melemahkan diri kalian sendiri. Lalu apalagi? Ya, penjaga neraka adalah malaikat yang kuat, keras, kasar, dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu mengerjakan tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya apalagi? Ya, mendidik anak adalah kewajiban orang tua. Nah, itulah tadi anak-anak pembahasan hari ini. Jadi, terima kasih anak-anakku sekalian. Materi hari ini cukup sampai di sini. Karena sudah tidak ada pertanyaan, Ibu tutup. Dan materi selanjutnya akan kita pelajari atau akan kita lanjutkan pada pertemuan depan atau minggu depan ya. Nah, semoga pembahasan hari ini atau pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Mohon maaf atas kurang lebihnya dari materi yang Ibu sampaikan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.